Ketika menyebutkan nama Indonesia, secara spontan pemikiranku selalu mengarah pada keindahan alam, para pahlawan kemerdekaan, keramahan masyarakat, sumber daya alam, dan keanekaragaman budaya. Di sini kita bisa melihat berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, keindahan alam dan sumber daya alam yang melimpah. Tambang emas yang ada di Papua, aspal, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Tanah yang subur di mana kayu dan batu bisa menjadi tanaman. Ini bukan sulap, akan tetapi ini menggambarkan bahwa tanah Indonesia begitu subur. Dari semua informasi, maka kita bisa berasumsi bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, yang berpotensi menjadi negara adidaya dengan kekayaannya yang dapat mewujudkan kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Terlepas dari segala keindahan alam, keanekaragaman budaya dan bahasa, sumber daya alam yang melimpah, negara yang besar yang berpotensi menjadi negara adidaya, akan tetapi pada faktanya, inilah wajah Indonesia. Dengan keadaan dan kondisi seperti ini, di mana masyarakat begitu miskin, hidup susah, kesenjangan sosial, tingkat kriminalitas yang begitu tinggi karena faktor ekonomi, di mana slogan yang sering kita dengar, hidup susah, mati pun susah. Kita hidup berpikir untuk bagaimana caranya bertahan hidup, dan ketika mati pun keluarga kita akan berpikir lagi bagaimana caranya untuk membayar biaya dan pengobatan dan pemakaman. Keadaan dan kondisi seperti ini seakan-akan telah membatalkan asumsi kita di awal tentang Indonesia. Seakan-akan gambaran di awal tadi hanyalah sebuah ilusi. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana sumber kekayaan alam Indonesia? Siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia? Ketika kita melihat pada fakta, keadaan dan kondisi masyarakat, tentunya akan banyak sekali pertanyaan yang senada dengan ini. Dengan seperti ini telah membuktikan bahwa ada tatanan yang rusak dan cacat, ada sistem pengolahan dan sistem penerapan yang rusak yang sedang dijalankan di negara ini. Kita harus berani mengatakan bahwa sistem kapitalisme demokrasi yang sedang diterapkan di negara ini adalah akar permasalahan yang harus segera ditinggalkan. Kapitalisme demokrasi adalah sebuah sistem yang hanya akan menguntungkan sebagian pihak, entah itu para pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah dan para pemilik modal. Maka kekayaan alam Indonesia hanya akan dinikmati oleh penguasa dan segelintir orang yang mengeluarkan dana untuk mencengkram negara dan kekayaan alam Indonesia. Sudah sepantasnya sistem kapitalisme demokrasi yang merupakan sistem kufur harus segera ditinggalkan. Kita harus segera melakukan sebuah perubahan, melangkah maju, menatap ke depan untuk menghadirkan sebuah sistem dan tatanan masyarakat yang akan mewujudkan kesejahteraan. Semua itu akan tercapai, impian ini akan tercapai, tatanan kehidupan seperti ini bisa terwujud ketika kita mau menerapkan sistem Islam, yaitu syariah dan khilafah.